Barangkali bisa diganti ini narasumbernya. Saya bisa stroke nih Pak. Nah ini dia. Baiklah pemirsa, kita kedatangan tamu Pak Mantri. Wah, justru di sini bingungnya seperti ini Pak. Podcast isi seperti ini Pak. Jadi yang jadi operator itu narasumber Pak. Bapak Yogi Susandi, bagaimana keadaannya sekarang? Sehat-sehat? Mana Pak? Bapak sehat, udah sehat Pak? Oh, begitulah Pak ya, hari ini nggak hujan Pak. Oh, Iya. saya nanya sehat Pak, kalau hujan dari kemarin udah hujan Pak. Oh iya. Sehat nggak Bapak Ya, hari ini? sehat Pak, sehat walafiat. Terus perkembangannya gimana Pak? Usaha Bapak untuk saat ini? Apakah masih membidangi ternak lele, ternak ayam, apa ternak dog gitu Pak? Ya, sekarang tuh lagi budidaya ternak kambing Pak. Oh, ternak kambing. Iya, Pak, kambing Pak. Jadi ekulasi kalau ini Pak. Oh bisa disantet juga ya, disantet. Apa namanya dikeret gitu teh karena Iya, okulasi. Oh, Pak, ya. okulasi. Iya. Jadi penggabungan antara kambing dan domba Pak. Oh. Nantinya jadi bunding Pak, apa gimana Pak? Oh itu kalau jadi bisa Pak. Jadi apa? Jadi bingung saya Pak. Ya begitulah Pak, kalau dunia peternakan membingungkan. Oh begitu. Iya. Kenapa peternakan membingungkan? Kenapa Bapak geluti gitu? Sebenarnya saya nggak mau gelut Pak. Karena saya nggak punya masalah. Iya. Begitu. Dari sejak awal saya melihat Bapak itu emang membingungkan Pak. Muka Bapak itu muka bingung. Saya ini bingung mau ngomong apa nih. Iya, tanya aja Pak, silakan. Nanti saya nggak jawab. Kayaknya yang mampu menaklukkan Bapak cuma Pak Iim Pak. Oh gitu ya. Nanti saya panggil Pak Iim Pak Oh, siap lah. sebagai host dan menanyakan bagaimana perkembangan usaha Bapak Iya. dan bisnis Bapak itu sudah sejauh mana itu. Sebenarnya kalau sejauh mana itu nggak bisa terlihat Pak. Oh, Iya. jadi nggak bisa dilihat sejauh mana. Nggak bisa Pak. Harus dekat. Iya. Oh, Iya, jadi gitu, harus Pak. dioncok Kak, begitu. Harus dekat Pak, jadi kelihatan gitu. Kalau jauh mah nggak bisa dilihat Pak. Ngomong apa ya Pak? Bingung saya. Begitu Pak. Kayaknya kalau host yang melayani Bapak itu utah semua Pak. Oh iya itu udah banyak. Ya udah Pak, kita beralih ke bidang pendidikan aja Pak. Nah Bapak kan mempunyai anak ya. Sekarang udah berapa Pak anaknya? Anaknya baru 3 Pak. Baru 3. Ya. Yang satu kelas berapa Pak? Tuh masih kelas ringan lah Pak. Kelas berat Pak. Oh jadi selama ini Bapak mau diadukan itu anak Bapak itu ya? Oh enggak. Pantesan Kelas Bapak ringan. miara domba berarti. Aduh, luar biasa Pertanyaannya Bapak. gimana ini Pak? Iya, saya Udah juga jawab bingung. kok disalahin Pak. Duh. Ini honornya berapa ini Pak? Celeng. Ya lanjut Pak, lanjut. Ya cerita pengalaman Bapak aja gitu. Ya, Kenapa bisa masuk ke BNN gitu? Padahal selama ini kan Bapak ternak domba sama Iya, ternak iya. kambing, apalagi diokulasi segala macam Oh, hingga iyalah. anak. Itu eksperimen Pak namanya. Iya. Terus kenapa Bapak bisa bekerja di BNN gitu? Masuknya Pak. Bukan masuk Pak, Apanya Pak? keluar dulu. Keluar gampang Pak, itu ada pintu keluar Pak. Lewat sini belok kiri ada. Gitu kok. Mau dileg Pak. Kan Bapak nanyain masuk BNN tuh mudah. Wah. Tinggal depan satpam. Jangan di tinggal sini masuk, terima Pak. juga rehabilitasi ya Pak. Oh iya ada. Ya saya keluar dari sini bisa direhabilitasi nih. Ngobrol sama Bapak kayak gini Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ya bagaimana pengalaman Bapak gitu? Bisa masuk sini ya, bagi-bagi pengalaman, barangkali nanti ada yang Kan tadi sudah saya bilang Pak, masuk BNN gampang. Itu ada security, Bapak tinggal masuk ke dalam. oh gitu. Iya. Izin dulu Pak, saya mau masuk. Silahkan, nanti dipersilahkan. Jadi nggak terlalu sulit kalau masuk BNN. Yang saya maksudkan itu bekerja di BNN itu tahapannya bagaimana? Apakah harus memasukkan lamaran dulu? Apakah
melalui online atau gimana sok? Bapak kan di sini di BNN sebagai tim ya, tim keributan lah tuh. Jadi dari awalnya dari apa dulu Pak ini teh? Ya dari awal Bapak bisa masuk di Bisa masuk ke BNN, bekerja di BNN Pak. masuk tuh kayak gimana maksudnya Pak? Iya. Masuk kantor apa masuk ke BNN? BNN tuh kayak gimana maksudnya Pak? Iya, BNN ini kan lembaga pemerintah di bawah non kementerian, gitu kan? Oh iya ya. Ya orang-orang kan pengen masuk juga ke sini, keren kerja di BNN itu. Kalau masuk mah gampang Pak, tinggal ke depan ke pos satpam. Ganti topik Pak. Ini lamar kerja. nanya harus rinci, harus jelas Pak. Lamar kerjanya gimana Pak? Apa melalui online? Apa langsung ke sini ngirim surat lamaran? Apa gimana itunya. Pak? Ya, Bukan biasa. ngelamar anak bapak, anak tetangga bukan, ngelamar kerja. Bukan begitu Pak. Saya hanya nanya tahapannya bagaimana gitu. Apa ngisi formulir dulu? Apa gimana gitu? Bapak Ya sebetulnya di sini tuh Ya. banyak orang Banyak, Pak. berminat. Ya. Ya, ini bisa cabut Pak. Nanti saya informasikan kepada rekan, saudara-saudara atau teman-teman saya lah yang berminat di sini. Ya itu gimana Pak? Dok, Begitulah Pak. apanya yang begitu Pak? Tadi sudah jelas Bapak ditanyakan. Saya nanya apa Pak? Saya kan ngobrol tadi. Saya juga bingung Pak. Begitulah kira-kira masuk BNN itu seperti itu Pak. Barangkali bisa diganti ini narasumbernya. Saya bisa stroke nih Pak. Pak Tony calonku coba. Kalau ada tuh pertanyaan yang berbobot Pak, jangan yang ringan-ringan, berbobot gitu. Misalnya Nah ini dia. Baiklah pemirsa, kita kedatangan tamu Pak Mantri. Nah kali ini kita kedatangan Pak Mantri dari bagian rehab ya. baik Kita inilah dia Pak Mantri Cutat. Nah kita bisa ngobrol-ngobrol, menggali informasi bagaimana kita membutuhkan SKHPN atau tahapan tes urin bagaimana. Nah kita langsung bertanya ya. Wah, justru di sini bingungnya seperti ini Pak. Podcast di sini seperti ini Pak. Jadi yang jadi operator itu narasumber Pak. Ini boleh nggak pakai masker ini? Boleh, Pak. Karena kan sekarang udah jadi. Ya baiklah pemirsa dan hadirin semuanya, pendengar Banana Podcast. Banana itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Oh iya. Ini boleh dipakai? Boleh. Boleh Pak. Iya. Seperti ini. Iya. Jangan dimakan Pak. Itu bukan donat Pak. Ya baiklah, langsung saja ke tamu kita Bapak Asep Mantri. Di sini terkenal dengan Pak Asep Mantri ya. Oh. Ya bagaimana Pak? Ini seperti es krim. Ya silakan Pak. Kayaknya kalau dimakan Langsung aja bagaimana? apa pertanyaannya? Oh iya ya, belum ditanya. Kita belum ditanya ini apa yang mau ditanya nih. Nah banyak masyarakat yang bertanya Pak, Iya. bagaimana itu persyaratan untuk membuat SKHPN dan apakah ada biaya dan berapa biayanya? Nah, diterangkan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tahu. Silakan. Nah, untuk saat ini untuk pembuatan SKHPN persyaratannya yaitu hanya menyiapkan Kopi. fotokopi. fotokopi. Iya, fotokopi bukan kopi. Oh kopi udah ada isi. Foto sama kopi ya? Ini nutupin muka, Pak. Kopinya kopiland. Nah, ini untuk SKPN yang dipersiapkan adalah fotokopi KTP aja. Kalau misalkan untuk calon perangkat desa ada rekomendasi dari desanya masing-masing. Seperti itu. Dan untuk pembiayaan masalah pembuatan SKPN untuk saat ini hanya membeli alat tes urinnya saja di apotek
Sudirman. Jadi alat tes urinnya itu tidak tersedia di sini, tapi kita harus membeli ke apotek ya. Betul. Ini kan belum kena PNBP. Kalau misalkan sudah terdaftar PNBP, dikenakan PNBP itu harganya sudah 200. PNBP itu apa Pak? Biar masyarakat tahu. Apa ya PNBP itu? Penerimaan negara bukan pajak. Jadi silakan siapa saja yang mau membuat SKHPN untuk saat ini masih bisa beli alatnya saja di apotek Sudirman. Nah, untuk tesnya sendiri apakah dikenakan biaya lagi di sini? Apakah cukup kita membeli terus dibawa ke sini? Udah selesai. Untuk di sini tidak ada biaya sama sekali. Kita gratis. Alhamdulillah. Tidak ada tambahan biaya, hanya bawa alat belinya di apotek. Kalau begitu ini lebih transparan ya masyarakat, jadi lebih tahu bahwa harganya segini sesuai pasaran gitu ya. Dan di sini pun tidak dikenakan biaya lagi ya. Tidak ada. Oke. Nah, dengan penjelasan ini mudah-mudahan masyarakat sekitar jadi lebih tahu ya. Iya. Nah, bahwa untuk persyaratan SHPN seperti itu ya. Alatnya beli sendiri ke apotek Sudirman yang sudah ditunjuk oleh BNN, atau di apotek lain ada selain Tidak ada yang menyediakan. Oh. Kalau di apotek lagi pernah ada yang beli, cuman ada 6 parameter. Kita sudah pakai sendiri. Nah, di 7 parameter sendiri itu apa saja yang Ya intinya banyak ya. Kalau itu untuk apa namanya, di situ sih ada THC, benzo, terus apa? Benzodiazepin, ada THC, ada terus morfin, ada apa lagi tuh, selain THC tuh metamfetamin, amfetamin. iya, iya. gitu. Nah, untuk menciri ya. Negatif Negatif atau atau positif? positif itu dilihat dari garisnya 2 atau 1 pas gitu. Nah, kalau tespek untuk kehamilan kan kalau garis 2 itu positif. Iya. Nah, tapi kalau misalkan 1 itu negatif, itu kebalikannya. Untuk narkoba 2 itu negatif, kalau 1 itu positif. Itu tergantung dari yang satunya yang mana. Di situ kan ada huruf T dan C-nya ya. Nah, kalau misalkan kalau yang T-nya itu 0 berarti positif. Kalau misalkan T-nya ada garisnya berarti negatif. Nah, kalau C-nya 0 berarti error. Nah, sejauh ini minat dari masyarakat Kabupaten Kuningan sendiri ke BNN untuk datang membuat SKHPN ini gimana, Pak? Antusiasnya? Tahun ini cukup banyak. Tapi memang sih harga belum ada penetapan dari pemerintah ya, dari pusatnya, karena kita juga kalau PNBP itu kan sudah dari kementerian dan diminta dari pusatnya itu harganya seperti itu. Cuman kita juga untuk biaya yang tetap itu belum ada. Memang ketika ada PNBP banyak yang keberatan dengan pembuatan SKPN, untuk terutama untuk yang mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang udah bekerja untuk perpanjangan kontrak seperti itu biasanya masih mau gitu. Nah, banyak masyarakat yang bertanya ya, karena apabila ada masyarakat atau anggota keluarga yang terkena atau kecanduan narkoba itu merasa ketakutan kalau datang ke BNN. Ya, kesannya itu mau dipenjara lah, apa mau di apa. Itu Nah. mungkin jalurnya beda itu. Kalau misalkan yang takut di penjara di BNN karena itu mungkin dia itu relatifnya
apakah dia tuh pakai seperti itu, takut ketahuan seperti itu. Kalau misalkan ketahuan berarti kan dia sudah tidak mau datang ke sini, ya kan gitu. Kalau pastinya kalau misalkan kita merasa bersih, merasa tidak apa-apa, pasti datang. Kebanyakan seperti itu. Kalau misalkan dia habis pakai obat apa seperti apa, dia pasti ketakutan. Karena apa? Takut ketahuan. Apa obat yang digunakan? Nah, sebetulnya makanya di sini banyak sekarang perusahaan-perusahaan pun yang harus menyertakan surat keterangan bebas narkoba. Narkoba, ya. Iya, karena perkembangan dan tingkat kenakalan remaja sudah meningkat ya. Iya. Ya baiklah hadirin dan pendengar semuanya. Penonton. Ya seadanya nih. Yang nontonnya cuma berdua, Pak. Nanti kan banyak Pak. Oh iya, mudah-mudahan podcast kita ini bisa berkembang dan Amin. bermanfaat bagi masyarakat. Amin, Dan amin. di sini para penyuluh baik Pak Mantri, Pak Kasih Rehab, Kasih Berantas dan yang lainnya bisa memberikan edukasi ya, Betul. pendidikan kepada masyarakat. Jadi jangan takut untuk datang ke BNN untuk konsultasi, konseling juga bisa ya. Bisa, Mantri. bisa. Ya untuk masyarakat istilahnya yang saudaranya ada yang Oh baiklah Pak Mantri, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya dan kita nanti lanjut lagi ya. Baiklah pendengar semuanya. Sekian podcast kita kali ini dengan Pak Mantri yang telah memberikan penjelasan tentang bagaimana ya cara tahapan pembuatan SKHPN terutama bagi para pencari pekerja ya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Narasumber yang mau kemana? Kumaha diri itu Sunda Pak? Itu semuncang. Ini ada yang bisa menggantikan hostnya ini saya bisa tulis Pak kalau yang ini. Oh iya. Nanti Bapak utah nanti. Iya Pak. Aduh. Udah ya? Saya ragu-ragu untuk mewawancari Bapak ini. Ini udah closing kan? Enggak sih. Udah. Closing lagi Pak, satu kali lagi Pak. Hah? Ya, Bapak closing lagi. Waduh. Guys, Other towns don't seem to have that spark. Have you seen